Ya, salam warga Taniling TV. Saat ini kita berada di tengah-tengah sawah yang sawah Mina Padi. Kita akan berbincang-bincang dengan kepala desa di sini. Nanti seperti apa sebenarnya gambaran di sini, dan kita juga akan ngobrol-ngobrol dengan bapak-bapak petani yang ada di sini. Jadi terus ikuti video ini sampai selesai. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe di channel Taniling TV dan download aplikasi Taniling di Play Store. 25 hektar itu tersebar di seluruh desa atau hanya satu blok itu? Jadi 25 hektar itu ada 5 hamparan. Ada hamparan A, ada hamparan B, C, dan D, dan E. Yang kita tempati sekarang ini ada di hamparan A, yang masing-masing hamparan itu ada koordinatornya, tetapi di bawah satu naungan kelompok tani namanya Krido Yuwono. Yeah. Kalau Mina Padi yang ada di sini itu berawalnya sejak kapan? Jadi sejak tahun 2020, Pak. 2020. Diawali dengan Mina Padi mandiri itu berkisar 3 atau 4 hektar dari para petani ini. Tapi ini tidak terpusat menjadi satu lokasi gitu. Awalnya begitu. Kemudian dianalisa, nanti petani mungkin yang akan lebih tahu analisanya keuntungannya seperti apa. Betul. Begitu. Nanti kita akan. Tapi akan pemerintah desanya memfasilitasi saja. Kira-kira untuk pembentukan kelompok dan sebagainya. Kemudian kebetulan pada saat itu kami ditawari ada program Mina Padi, hibah Mina Padi begitu, dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah. Untuk di Desa Panembangan, demografinya itu untuk jumlah penduduk, luas lahan pertanian tuh. Jadi kalau jumlah penduduk di Desa Panembangan ini ada 5.300 orang dengan luas 260 hektar. 132 hektar itu terdiri dari hamparan sawah. Nah, ini yang menarik, Pak. Di atas itu, di belakang kita itu kan pegunungan. Iya. Ini yang jadi menariknya di sini, sumber mata airnya seberapa banyak sih? Panembangan itu tidak punya riwayat gagal panen karena kekurangan air. Artinya sumber daya air yang ada di Panembangan itu selalu melimpah. Iya, gitu. selalu melimpah. Nah, potensi ini yang belum kita garap ya. Sehingga disepakatilah dicoba untuk diadakan Mina Padi. Terima kasih Pak Untung atas waktunya. Terima kasih. Semoga ini nanti desanya jadi tambah maju. Amin. Mina Padinya tambah sukses, bisa menambah kesejahteraan masyarakat di Desa Panembangan. Amin. Kami sangat bersenang hati karena semangat petaninya yang luar biasa gitu. Iya. Untuk melaksanakan program ini dengan bimbingan sesuai dengan bimbingan dari para penyuluh di lapangan. Cerita awalnya tuh seperti apa? Kenapa kok waktu itu dibikin Mina Padi itu, terus luasnya berapa, itu ceritanya seperti apa? Kebetulan itu saya sebenarnya juga petani awal, petani baru. Ya. Nah, kemudian saya pengen terjun ke pertanian itu, tapi dengan melihat kondisi petani saat ini kan yang cuma mengandalkan padi, saya cuma bisa berpikir seandainya ini bisa menjadi nilai tambah, bagaimana caranya. Nah, kita juga awal kita belajar mandiri, saya dari YouTube juga. Ya. Nah, terus kita mempraktekkan Mina Padi. Nah, alhamdulillah ternyata dengan adanya saya berkecimpung di dunia Mina Padi sangat menguntungkan. Nah, itu ibaratnya ini dari ikan aja saya waktu mandiri itu 2 kali lipat lebih banyak dari hasil padi. Oh, hasilnya 2 kali iya. lipat. Kita Mina Padi membuat caren. Caren itu yang kolam kayak ini. Ya. Ini luasannya minimal 10%. Maksimal 20%. Maksimal 20%. Nah, ya jadi ini rata-rata 10% sudah bisa dilaksanakan untuk pembuatan caren. Ini maksudnya caren nih. Caren, namanya ya? caren ini. Jadi ya. kolamnya ini namanya caren. Caren. Oh.
Kemudian ukurannya minimal 1 meter lebarnya. Ya. Panjangnya menyesuaikan dengan lokasi. Kedalamannya Kedalamannya sekitar 60 sampai 70 cm. ketinggian air yang padi yang terendam itu berapa senti? Padi yang terendam itu bertahap itu, jadi kalau pada waktu tanaman masih kecil, tanaman padi masih umur 10 hari itu masih mungkin ya 5-10 cm. Tapi kalau kayak ini sudah bisa sampai sekitar 10 sampai 15 cm. Ya. Jadi mina padi untuk pembesaran. Artinya untuk pembesaran. Jadi nanti harapannya panennya menjadi ikan konsumsi. Ikan konsumsi. Iya. Jadi yang dimasukkan di sini sudah bibit siap. Iya. Disahkan ya. Iya. Kalau bahasa perikanan ya ukuran apa ya? Koral. Ya, koral katanya ya. Sekilo sekitar 40 ekor lah kurang lebih. Kalau untuk pemberian pakan itu sehari itu berapa kali, Pak? Sore karo esuk. Oh, sore karo esuk, siap. Ketika ngomong ada ikan yang di bawah ini, terus ketika ada hama, nyemprotnya ada teknik khusus atau penanganan hamanya ya harus berbeda atau bagaimana? Alhamdulillah ini bisa dikatakan udah organik, tanpa obat, tanpa pupuk. Oh, jadi ini nggak pakai obat? Iya. Oh. Terus seandainya ini kan seandainya ada hama bereng pun kan hama itu kan di bawah batang. Ya. Itu akhirnya buat makanan ikan juga, akhirnya aman. Oh, kalau untuk hama yang lain? Ada juga. Kurit. Tikus. Oh, kalau tikus ya itu wah, berarti tikusnya dia pandai berenang. Nah, itu kalau anu Mas. Kalau tikus kan akan menyerang pada waktu istilahnya pelatarannya. Pelataran itu tempat tanaman itu. Ya. Itu kering tapi tidak kering. Jadi macak-macak. Becek. Ternyata kalau yang tinggi kayak ini tikus tidak akan nyerang. Ya. Tinggi artinya ketinggian air ini. Ya, ketinggian. Permukaan itu tinggi itu tikus tidak akan menyerang. Tapi kalau kadang-kadang surut itu ada serangan. Itu biasanya itu yang saya alami, saya lihat itu dari kebocoran pematang yang kayak ini bocor ke sana, ini akan turun. Ya. Sana kering, tikus masuk begitu. Nah, Jadi pemupukan ketika sudah terendam seperti ini kan hampir tidak mungkin. Iya. Nah, di umur berapa di waktu dikasih pupuk itu? Awal tanam, cuma awal tanam. Oh, jadi tetap pakai pupuk di awal-awal tanam. Awal tanam cuma. Nah ini kan otomatis kan dari kotoran ikan gitu kan, kalau airnya tinggi kan otomatis kotoran menyebar, dan itu sifatnya kan jadi nggak kayak kimia kan sifatnya sementara. Ya. Tapi kalau ikan itu stabil. Kita ngomong jenis padinya, yang ditanam yang sesuai untuk mina padi itu berarti semua jenis atau hanya beberapa jenis saja? Ya kita awal itu mencoba yang rekomendasi itu kan Inpari 32. Ya. Dari sekian banyak benih, ya akhirnya sekarang yang direkomendasikan Inpari 32 jenisnya. Untuk jenisnya yang Inpari 32. Nah, kemudian untuk hasil yang pernah dipanen, kalau ya membandingkan antara kualitas padi yang sudah mina padi dengan sebelumnya mungkin 5 tahun atau 10 tahun yang lalu belum mina padi, ketika ngomong hasilnya bagaimana selisihnya? Alhamdulillah untuk hasil kita kan yang mina padi waktu panen kita pisah. Ya. Kita pisah, kita bandingkan yang tidak di mina padi. Ya. Ya alhamdulillah dari bobotnya itu rendemannya lebih bagus. Oh, malah Iya. Terus padinya juga lumayan putih bersih. Ketika ngomong 1 hektar dengan tadi kan 10% sampai 20%. Nah, potensi ikannya itu seperti apa dan nanti hitung-hitungan perawatannya, pakan itu seperti apa? Bibit ikan tentunya. Bibit ikan ini memang kami perhitungkan per meter 15 ekor atau per hektar 15.000 ekor. 15 ekor ya. Jadi perhitungannya. Idealnya memang segitu. Jadi kalau ideal secara SNI Pak, Ya. kita memelihara ikan nila itu 1 meter 7 sampai 10 ekor Pak sebenarnya. Ya. Nah, tapi kan ini sawah ini kan juga merupakan kita menghitung 15 ekor per meter ini hanya carennya saja ya. Iya. Carennya saja karena dihitung 10% dari 10.000 luasan. Berarti Iya. kan 1000 meter Iya. itu jadi dihitung 15.
Padahal kan sawah ini juga merupakan arena pemeliharaan ikan juga. Nah, otomatis ini menjadi luas, lebih luas lagi. Jadi sebenarnya ya tidak 15 ekor per meter kalau yang dihitung salahnya saja per meter, tapi ketika dihitung dengan sawahnya itu jauh lebih luas seperti itu. Jadi otomatis jauh malah lebih bagus lagi. Ternyata ya Bapak sudah membandingkan, dibanding dipelihara di kolam, pertumbuhannya jauh lebih bagus di sawah ini, Pak. Untuk jenis ikan yang cocok ketika dibudidayakan untuk sawah minapadi ya. Jadi minapadi ini sebenarnya bisa dikatakan hampir semua jenis ikan air tawar cocok, Pak. Ya, termasuk lele, nilem bisa asal kita siap dengan kalau lele itu kan sifatnya nanti bisa masuk ke aliran ya, Pak. Jadi ketika ada aliran bisa ke sana-sana gitu, Pak. Larinya terlalu jauh lah. Tapi ada itu di daerah lain yang memelihara ikan lele. Terus nilem juga cocok, Pak, bagus. Di sini juga sudah Pak Anto ini berkali-kali sudah pelihara nilem. Terus koi emas juga bagus, Pak. Okay. Terus kami di Aji Barang juga ada yang pernah bawal, Pak. Bawal air tawar itu juga bagus. Intinya semua ikan air tawar, bahkan udang galah juga bagus, seperti itu, Pak. Mbak Foto, kalau yang di minapadi kita ngomong nila aja lah. Biasanya ada kendala di penyakit atau kendala yang ya ditemui apa sih ikannya? Jadi kemarin itu sempat, Pak, ada beberapa yang mati, ya, tapi nggak banyak. Nah, kemudian kami langsung memanggil petugas Posyandu. Jadi di Dinas Perikanan Peternakan Banyumas itu ada yang namanya pos ikandu, itu pos pelayanan ikan terpadu. Itu petugasnya ada dokter hewan di sana, juga ada ahli fungsional hama penyakit ikan. Beliau langsung mengambil sampel, kemudian dilihat menggunakan mikroskop, itu memang ada parasitnya, Pak. Jadi ditemukan parasitnya, memang itu biasanya menyerang ikan sudah ukuran besar, tapi masih tidak yang terlalu sporadik ya, maunya ininya terlalu langsung serangannya banyak, tidak. Pencegahan supaya ikannya tetap sehat. Ini kami sih sudah beberapa kali sampaikan, yang penting kita manajemen air yang pertama, Pak. Jadi memelihara ikan itu kita memelihara air. Jadi ibaratnya itu, ketika air kita terkontrol, jangan sampai ada kontaminan yang masuk sehingga tidak mencemari air yang tentunya itu berakibat pada kesehatan ikan, begitu. Jadi terus kami memang pertama dikontrol air. Kalau kualitas airnya terlihat dari suhunya, pH-nya masih bagus, insya Allah ikannya sehat, seperti itu. Kalau Pak, jenis pakannya yang untuk kasih pakan ikan sama pakan yang di kolam ada sama, juga? Pak, sama. Ini menggunakan pelet ya, Pak. High profit. Yang pengen studi banding bisa main ke sini untuk melihat seperti apa. Ada pertanyaan yang lebih lanjut barangkali untuk kesesuaian lahan yang di lokasi. Yang mau studi banding kan belum tentu sama yang di sini. Betul, kan? Pak. Nanti bisa ngobrol-ngobrol lebih lanjut dengan kelompok tani, dengan kepala desa atau dengan pemulung. Siap. Ya, demikian warga Taniling TV. Semoga video ini bermanfaat dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe di channel Taniling TV dan download aplikasi Taniling di Play Store. Salam Taniling TV. Bisnis agri Tak pernah mati.